Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum Malam. mulai perkuliahan hari ini, harusnya hari ini kita bahas soal Illustrator. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dua hal. Yang pertama, apakah masih ada pertanyaan terkait Photoshop? Yang kedua, apakah semua sudah ada Adobe Illustrator-nya? Kemarin saya sudah share versi portable dari lewat Pak Yudis ya. Udah di-share harusnya ya Pak ya. Portable Adobe juga, portable Illustrator juga. Iya, Photoshop sama Illustrator-nya portable. Apakah sudah di-download semua? Karena hari ini kita akan pakai yang Adobe Illustrator. Ini berarti kayaknya belum ada pertanyaan soal Photoshop ya? Nggak apa-apa, nanti sambil jalan. Bisa sambil lanjut. Ya. Nanti kalau memang UAS-nya di pertemuan ke-8, berarti sampai pertemuan ke-7 kita akan belajar Adobe Illustrator. Saya akan lebih fokus untuk membuat gambar dan icon untuk belajar Adobe Illustrator. Kalau untuk versinya minimal versi CS6. Kalau Bapak Ibu pakai CC atau ya CC tahun berapapun tidak ada masalah. Yang saya bagikan kemarin itu Adobe Illustrator CC 2017. Oke. Kalau tidak ada, saya mulai ya. Jadi sederhananya begini, Adobe Illustrator ini beda dengan Adobe Photoshop. Kalau Photoshop kita itu kebanyakan bermain dengan pixel, bermain dengan bitmap tadi ya. Makanya gambar bisa pecah. Sedangkan di Illustrator bermainnya dengan titik dan garis dan bentuk. Jadi titik, garis, dan bentuk. Sehingga gambar yang dihasilkan tidak pecah dan bisa di skala sebesar apapun. Tapi kekurangannya adalah kebanyakan modelnya lebih geometris lah ya kalau bisa dibilang. Nah ini di layar saya ada beberapa contoh icon-icon ya. Ini kan walaupun bentuknya bagus, tapi kan masih terlihat geometrisnya. Ini apalagi? Ini icon-icon yang lain juga. Mungkin icon email, hati, dan lain sebagainya. Walaupun dia terlihat seperti gambar biasa, tapi sebetulnya ini vektor. Gitu. Dibuatnya dari software vektor. Atau ini, ciri-ciri vektor yang paling terlihat jelas itu adalah soal geometrisnya. Jadi walaupun ilustrasi yang seperti ini pun akan sangat terlihat. Biasanya kita sebut kayak gini ini flat illustration. Jadi dia akan menggunakan bentuk-bentuk kotak, bulat, segitiga, dan bentuk-bentuk gabungan lainnya kayak daun-daun ini kan bentuknya udah gabungan ya. Untuk membuat ilustrasi-ilustrasi ini. Nah hari ini kita akan latihannya nanti membuat ini, harusnya nggak susah sih. Nah ini beberapa, nah ini kan ilustrasinya kelihatan gitu, kayak breakfast gitu ya, tomat, ada telurnya, tapi juga di saat yang sama terlihat sekali bentuk-bentuk geometris yang ada di sini. Bentuknya itu kelihatan banget kalau terbuat dari shape, bukan kayak foto yang realistis di Photoshop. Ini kayak peta-peta, pun modelnya geometris sekali. Atau yang bentuknya kayak gini. Ini bentuknya geometris juga. Ini sebutannya adalah isometrik ya, bentuk seperti ini. Dia kayak perspektif, tapi sebetulnya bukan perspektif. Sebutannya adalah isometrik. Lalu ilustrasi-ilustrasi seperti ini. Ini yang bisa dihasilkan oleh Illustrator. Ya, mungkin tidak sampai segini dibahas di kelas, tapi paling enggak dasar untuk membuat seperti ini saya pastikan nanti Bapak Ibu bisa.
Kalau membuatnya seperti apa ya nanti tergantung kreativitas Bapak Ibu sendiri-sendiri ya. Nah, biasanya karena vektor ini gampang diskala, paling sering dibuat untuk icon dan logo. Karena kalau icon kan kita pakainya di banyak media ya. Ada yang di kartu nama, ada yang di website, ada yang di baliho bahkan, billboard. Itu ukurannya mungkin beda-beda. Di kartu nama dia cuma butuh 1 x 1 cm sudah cukup. Di baliho nggak kelihatan 1 x 1 cm. Mungkin dia 50 x 50 cm supaya kelihatan kayak gitu. Nah, ini bisa diskala dengan mudah. Jadi misalkan contoh ya, ini saya buatnya segini, tapi kalau saya besarkan, mau sebesar apapun dia tidak akan pecah. Ya dia tambah besar aja gitu. Jadi tinggal nanti dibuat secukupnya. Kalau butuh dibesarkan tinggal dibesarkan, gitu aja. Nggak usah terlalu bingung kalau pakai Illustrator. Kayak gitu. Itu sekilas soal vektor ya. Sebelum kita membuat bentuk-bentuk yang lucu-lucu, terus keren-keren ini, kita mulai dari basic ya. Jadi di Illustrator file new-nya ya kurang lebih mirip dengan Photoshop. Kelihatan nggak file new saya, new dokumen ini? Kelihatan, Apakah Pak. ada? Kelihatan ya. Nah, di sini nama file, terus profile itu kayak peruntukannya mau dibuat apa. Misalkan untuk print, web, mobile, ini nggak terlalu penting karena dia cuma ngefek ke size ini dan unitnya. Kalau mau custom pun bisa. Terus di sini ada orientation. Orientation itu portrait landscape-nya. Kalau di Photoshop kita harus manual ngetik, kalau di sini kita tinggal klik dia nuker sendiri. Bleed ini untuk umumnya tidak terlalu penting karena tidak banyak percetakan yang bisa pakai Illustrator di Indonesia setahu saya. Ya minimal Garis di potong Surabaya, ya blade Malang. itu ya Pak Evan. Betul. Jadi biasanya dilebihkan untuk supaya ketika dicetak dia nggak, kalau bleset itu ada gambarnya gitu, nggak putih kayak gitu. Nah, advance-nya di sini mirip CMYK RGB sama kayak di Photoshop kemarin. CMYK untuk cetak, RGB untuk layar kayak gitu. Nah, yang raster effect ini yang DPI kemarin, resolution kalau di Photoshop biarkan aja high. Kenapa? Karena Photoshop Illustrator ini relatif ringan dibandingkan Photoshop. Jadi selama Anda tidak memproses hal-hal yang tidak diproses di Illustrator, dia akan sangat ringan. Untuk kita tahu, Illustrator tidak bisa memproses gambar. Jadi dia hanya bisa, ini gambar ini. Ini gambar saya cari di internet, saya taruh. Gitu. Tapi ya selain ditaruh, dia nggak bisa dia apa-apain kayak gitu. Ya cuma bisa ada 1-2 hal yang bisa dilakukan, tapi sangat terbatas sekali. Karena Illustrator nggak punya kemampuan untuk memproses gambar. Jadi biasanya gambar saya taruh sini cuma untuk contoh, lalu saya buat ulang ikan-ikannya kayak gitu, atau untuk referensi. Oh ini ikannya gini, siripnya tak rubah, matanya tak pindah kayak gitu-gitu. Nah, di Illustrator ini ada lembar kertas putih ini, itu sebutannya adalah artboard. ARTBOARD, artboard. Nah, artboard. Sebutannya adalah ini, artboard. Nah, di Illustrator bedanya dengan Photoshop, kita bisa punya lebih dari 1 artboard dan dengan ukuran yang berbeda-beda. Contoh ya, ini saya buatkan langsung. Saya mau nambah artboard baru. Aduh. Ini gimana ini? Nah,
Saya mau nambah artboard baru. Saya tinggal cari artboard atau kalau nyari di window artboard, window artboards, nanti akan keluar panelnya seperti ini dan bisa ditambah. Bisa berapa? Terserah Bapak Ibu. Jadi kita bisa menambahkan artboard sebanyak-banyaknya. Area maksimalnya adalah abu-abu ini yang paling besar ini. Jadi kalau artboardnya mungkin bikin kartu nama gitu ya, satu-satu banyak gitu. Mau 100 ya bisa. Gitu. Jadi ini artboard saya ukurannya A4 21 kali 297 cm. Misalkan di artboard kedua saya mau bikin untuk kartu nama. Saya mau ubah ukurannya jadi 9 kali 5 cm. Bisa. Caranya tinggal diklik aja yang icon kertas ini di panelnya artboard, saya tinggal double klik. Nanti saya bisa ganti ukurannya jadi 9 kali 5 cm. Ini udah seukuran kartu nama. Ini mungkin kalau yang pernah pakai lebih mirip ke Corel ya kayaknya ya. Kayak gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu mau memindah, bisa cari artboard tool di sebelah sini. Nah, ini untuk atau shortcutnya Shift dan O. Shift O-nya ditekan bersama. Nah, nanti akan seperti ini, bisa dipindah-pindah. Kan kalau kejauhan misalkan nanti bingung atau gimana. Gitu. Nah, pastikan gini Bu, Bapak Ibu. Kalau dilihat antara artboard yang kiri dan yang kanan ini kan kayak ada garis hitamnya ya di sekitarnya. Nah, itu berarti dia adalah artboard yang aktif. Kalau saya klik di artboard yang pertama, nanti dia pindah kotak. Jadi ada kotak hitamnya ini yang aktif. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu ini artboard berapa ya, diklik aja, nanti dia pindah sendiri. Oh, ini artboard 2. Oh, ini artboard 1, kayak gitu. Oke. Nah, ini soal lembar kerja aja. Sebetulnya tidak terlalu susah ya. Ada beberapa tool utama di Illustrator yang Bapak Ibu kalau menguasai tools ini bisa dibilang ya 50% dari Illustrator sudah dikuasai lah. Jadi untuk pengembangan ke ini dan itunya akan sangat mudah sekali. Yaitu beberapa toolnya adalah ini. Selection, direct selection, terus pen tool. Pen tool-nya sama, kurang lebih mirip dengan yang kita belajar di Photoshop. Terus text tool, ya. Bapak Ibu bisa 4 ini, ya sama yang lain mungkin rectangle, ellipse ya, untuk membuat shape ya. Bapak Ibu menguasai 5 ini secara maksimal, itu sudah bisa membuat banyak hal. Kalau untuk digital marketing harusnya cukup lah. Kayak gitu. Sisa-sisanya adalah tambah-tambahan aja. Nah, hari ini kita belajar beberapa, harapan saya sih bisa sampai pen tool ya paling enggak. Kita belajar rectangle ellipse tool dulu, disambung dengan selection dan direct selection ya. Oke, jadi gini. Untuk membuat shape di Illustrator, karena Illustrator ini basisnya benar-benar shape. Shape itu bentuk ya, bentuk garis dan titik. Benar-benar dasarnya dari sana, maka kita harus tahu cara bikin shape-nya gimana. Cara bikin shape ada 2. Yaitu yang pertama dengan menggunakan tool ini, ada rectangle, ada rounded rectangle, ada ellipse tool, polygon, dan seterusnya. Yang sering dipakai sebetulnya cuma rectangle dan ellipse. M dan L ini adalah shortcut-nya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sedang menggunakan tool lain, terus menekan di keyboard M, gitu, dia akan langsung pindah ke rectangle tool. Nah, atau yang kedua nanti cara membuat shape-nya otomatis dengan menggunakan pen tool. Gitu. Nah, katakanlah saya menggunakan rectangle.
Untuk membuat kotaknya ada dua cara. Yang pertama saya klik dan drag. Jadi nih kotak gitu kan. Yang kedua saya klik. Nah, terus keluar window untuk saya mengetik ukuran yang saya mau berapa. Misalkan 2 cm kali 2 cm. Di oke, nanti dia akan keluar. Ini ukurannya 2 kali 2 cm. Sudah exact 2 kali 2 cm seperti itu. Nah, terus atau elips, lingkaran. Kalau lingkaran ini, kalau kita ingin bikin kotak sempurna seperti ini, waktu ngedragnya pakai shift ya. Sama, lingkaran kalau kita mau bikin lingkaran sempurna, ngedragnya pakai shift juga. Jadi di drag sambil tahan shift. Kalau dia nggak ditahan, bisa kayak gini. Jadi untuk bikin elips mungkin ya. Bisa. Nah, ini membuat shape yang pertama. Lalu di dalam semua shape itu ada dua warna. Beda dengan Photoshop. Photoshop kan foreground sama background. Di sini enggak. Setiap objek punya warna sendiri-sendiri. Nah, objeknya itu terdiri dari dua warna, yaitu warna fill atau warna isi di dalam kotaknya. Yang kedua warna stroke, warna garis. Jadi ini saya kasih contoh, untuk ngubah warna tinggal pilih objeknya, di double klik di sini. Misalkan yang saya mau rubah fill ya, fillnya yang di double klik, dipilih warnanya, misalkan hijau atau oranye. Nah, di oke dia nanti berubah. Tapi ini hanya warna fill. Warna stroke-nya sendiri. Kalau saya mau ngasih warna stroke, misalkan warna biru atau ya biru. Nah, di sini kan kelihatan stroke ada garisnya gitu. Kalau saya zoom, nah warnanya biru. Karena tipis ya. Untuk membesarkan stroke itu kita bisa cari di sini, window, stroke. Nanti akan keluar panel seperti ini. Kalau panelnya Bapak Ibu cuma segini, ya yang garis 3 ini bisa diklik terus show options. Ya, untuk menebalkan garisnya, yang diubah adalah weight-nya. Kalau ini kan 1 pt, kalau kita ganti 10 pt, ya dia akan tambah tebal. Kayak gitu. Sejauh ini bisa diikuti atau ada yang tadi terlalu kecepatan, Pak? Silakan Bapak Ibu, atau masih bisa mengikuti? Kalau masih bisa mengikuti, minta tolong Bapak Ibu coba bikin 3 objek ini. Kalau sudah bisa, kita akan lanjut. Saya kasih berapa? 5 menit cukup? Kalau ada kendala bisa langsung bertanya ya Bapak Ibu. Bahkan kalau tanpa fill itu berarti diwarnain putih atau bisa dibikin itu ya? Oh ya, untuk tanpa fill ya. Ketika tanpa fill berarti gini. Objeknya dipilih, diklik gitu. Terus pastikan warna yang mau dihilangkan yang mana. Kalau stroke ya stroke-nya diklik atau fill-nya diklik. Karena warna yang aktif yang di depan. Yang dipilih itu yang di depan. Kalau saya pilih stroke berarti stroke-nya yang di depan. Kalau saya pilih fill yang fill-nya yang di depan. Terus diklik ini. Atau kalau mau pakai shortcut, langsung di keyboardnya dipencet garis miring. Yang di sebelahnya M itu ada garis miring, itu dipencet bisa untuk menghilangkan warna. Seperti ini. Oke. Thank you, Pak. Sama-sama. Pak Evan punya saya yang garis miring merah itunya di tanpa fillnya Pak, yang kotaknya Pak. Gimana? Ya itu kan garis miring merahnya kan yang bawah tuh ya yang dekat kursor Bapak.
Punya saya yang kotak tanpa filenya, Pak, yang garis miring. Yang garis miring, yang kotak hitam. Yang tanpa fil, Pak. Yang tanpa fill, berarti gini, objeknya dipilih, pastikan diklik dulu filenya, baru ininya dihilangkan. Oh. Dilihat aja yang di depan berarti yang aktif. Kalau dihilangkan berarti yang di depan yang hilang. Kalau ini stroke-nya saya hilangkan gitu, dia ya objeknya nggak punya fill, nggak punya color, tapi objeknya ada. Ini yang perlu dihati-hati ya Bapak Ibu. Nanti habis ngilangin warna lupa, terus padahal objeknya masih ada di sana. Aman? Aman, Pak. Aman ya? Kalau aman kita lanjut. Aman semua ya? Oke. Cara membuat objek yang kedua adalah menggunakan pen tool. Kalau menggunakan pen tool, sama kayak kemarin, mana pen tool? Ini pen tool, shortcutnya P. Tinggal diklik, klik aja. Kayak misalkan saya mau buat objek segitiga, tapi kan nggak ada pilihannya ya di sini ya. Di sini adanya rectangle, rounded, rectangle, ellipse, polygon, star. Mau bikin segitiga nggak bisa. Jadi saya pakai apa namanya? Pen tool. Saya buat sendiri segitiga. Seperti itu. Atau mau objek yang lain lagi, bukan segitiga, daun. Berarti saya tinggal klik, terus di klik berikutnya ditahan, ditarik. Terus handle-nya dihilangkan, diklik di tengah kayak kemarin, di sini disambung. Ya, jadi bentuk daun. Nah, coba Bapak Ibu bikin beberapa objek yang seperti ini. Daun satu, segitiga satu, ini apa? Senyum. Tapi nggak pakai fill, cuma pakai stroke. Terus apa lagi? Garis seperti ini. Warnanya terserah, dicoba aja untuk membiasakan pen tool-nya. Seharusnya kalau kemarin Photoshop dipakai, pen tool-nya udah cukup bisa sih. Untuk Bapak Ibu yang belum biasa pen tool, saya sarankan berlatih karena Illustrator ini sangat banyak menggunakan pen tool. Bahkan untuk membuat yang tadi saya tunjukkan, ilustrasi-ilustrasi itu banyak sekali menggunakan pen tool. Oke? Ada masalah sejauh ini atau ada yang belum selesai mungkin? Sudah ya? Saya lanjut ya. Oke. Iya, Pak. Gini, di Illustrator itu ada yang namanya layer, ada. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat di sini atau di window layer kalau nggak nemu. Nah, di sini ada layer 1. Tapi saya jarang sekali pakai layer di Illustrator. Kenapa? Karena ini kan saya punya banyak objek ya di sini. Kalau saya buka
Nah, masing-masing itu sudah secara otomatis dibuatkan layer sendiri oleh Illustrator. Jadi jarang saya pakai layer. Nah, yang saya pakai apa? Ini. Kalau objek dipilih, kita klik kanan, ada yang namanya arrange. Nah, ini ada bring to front, bring forward, send backward, send to back. Kayak di PPT ya, kalau bikin PowerPoint kan mesti kayak gitu, bring to front, bring forward, send backward, send to back. Ini yang saya pakai. Jadi untuk menentukan depan atau belakangnya sebuah objek saya pakai ini. Supaya nggak susah, saya hafalkan shortcut-nya. Jadi shortcut-nya sebetulnya kontrol ditambah kurung siku. Kalau kurung sikunya ke kiri, dia mundur. Kalau kurung sikunya ke kanan, dia maju. Kalau ditambah shift, maka dia akan maju paling depan atau mundur paling belakang. Jadi kita coba ya. Ini saya sudah punya beberapa kotak di sini. Kalau ini hijaunya saya majukan satu, dia akan berada di depannya biru. Tapi di belakangnya merah. Kalau saya majukan lagi, dia di depannya merah, tapi masih di belakangnya pink. Dan seterusnya. Tapi kalau saya mau majukan ini ke paling depan, saya tinggal tambahi shift. Nah, langsung maju kayak gini. Atau langsung mundur paling belakang seperti ini. Nah, ini kalau nggak mau ngafalin gimana? Nggak apa-apa. Sebetulnya nggak apa-apa. Cuma karena di Illustrator ini kita akan banyak pakai objek, otomatis kita tidak hanya bekerja dengan 1-2 objek ya. Kalau ngeklik kanan ini satu-satu terus, nggak selesai-selesai nanti. Gitu aja sih. Jadi saya hafalkan untuk itu. Nah, untuk dengan yang barusan Bapak Ibu pelajari, pen tool untuk membuat objek seperti ini, shape untuk membuat objek seperti ini, sebetulnya kita sudah bisa membuat paling enggak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kita udah bisa buat. Nah, kalau Bapak Ibu mau coba silahkan. Sebetulnya buat ini tidak terlalu susah. Yang pertama ya, sebetulnya kayak gini. Yang pertama ini HP. Saya tinggal buatnya kayak gini. Saya bikin kotak yang ya sekiranya kayak HP lah ya. Terus saya bikin kotak lagi di atasnya. Terus warnanya saya ganti putih. Sudah, terus bawahnya bulat saya bikin pakai lingkaran. Nah, sudah toh? Loh, tapi itu kan rounded. Nah, di fiturnya CS6 ke atas seingat saya, itu kalau sisi ya. Sisi itu sudah ada gini. Kalau setiap Bapak Ibu milih objek, dia ada bulatan di sudut-sudutnya. Ini untuk menentukan roundednya. Tinggal diklik tahan tarik kayak gitu. Nah, sudah dia rounded. Ya. Pak mau nanya, itu tadi shortcut-nya rata tengah otomatis pakai apa ya, Pak? Saya nggak pakai shortcut sih. Tadi saya gerakkan biasa gini, nanti dia kan nemukan rata tengahnya ada smart guide-nya. Tapi kalau mau shortcut, mau langsung meratakan tengah, bisa cari di sini. Window align, nanti nah kita misalkan pilih ini dan ini mau diratakan tengah. Nah, tinggal pakai yang ini. Atau rata tengahnya rata tengah vertikal. Nah, dia akan jadi vertikal kayak gitu. Di window align. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Nah, terus yang kedua. Nah, ini juga gampang kan? Kayaknya lihat udah tahu cara bikinnya. Bikin layarnya kotak hitam, terus saya tumpuk kotak putih di atas, terus saya bikin standingnya. Ini ya kotak-kotak.
sederhana tapi langsung terlihat bagus. Jadi memang Adobe Illustrator ini sangat banyak sekali menggunakan apa ya, penyederhanaan objek gitu. Jadi dari objek real yang kompleks disederhanakan sehingga terlihat bagus tapi sederhana. Ini biasanya dipakai untuk icon-icon sih. Gitu. Kalau sudah, lanjut. Ini objek ketiga. Ini saya buatnya dari 3 lingkaran. 1, 2, 3. Terus saya tempel. Ini kan gini, saya tempel pakai pen tool biar nggak lama. Nah, sudah jadi awan. Kayak gitu. Yang keempat, gimana ini? Ini sebetulnya bikinnya dari saya buat lingkaran. Saya buat lingkaran, saya kasih warna merah gitu ya. Terus saya copy. Oke, saya tambahin dulu. Ketika Anda membuat objek, kalau lingkaran biasa kan di drag gini ya. Kalau ditahan shift, dia jadi lingkaran sempurna. Tapi dia dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau mau membuatnya rata tengah, jadi tahan alt sambil tahan shift. Jadi patokannya di tengah. Nah, terus mengambil warna tinggal pakai ini ya, pipet eyedropper atau bisa milih warna. Nah, terus saya copy, Ctrl C. Kalau di paste biasa, Ctrl V, dia akan nge-paste-nya di sembarang tempat. Nah, kayak gini di sembarang tempat. Kalau saya mau copy tepat di sini, di posisi saya ngopi, itu saya pakai Ctrl F. Terus saya kecilkan, saya kasih warna putih. Nah, ini sudah jadi. Terus bawahnya gimana? Saya pakai pen tool. Saya buat. Ya, kira-kira kan begini ya. Saya buat separuh tapi. Nah, kurang lebih gini. Nah, saya kasih warna merah. Udah kan? Separuhnya gimana? Saya copy. Saya copy. Ini diklik kanan, ada transform, reflect. Reflect itu ya dibalik. Jadi bisa dilihatnya ada vertikal, dia akan kebalik gini, atau horizontal. Gitu. Nah, saya flip vertikal, reflect vertikal. Udah, saya pasin lagi di sini. Terus ininya saya taruh belakang. Jadi ini kan pin lokasi kayak yang di Google Map gitu kan ya. Kayak gitu. Buat ini gimana? Caranya mirip kayak saya buat lingkaran pertama, tapi stepnya diulang-ulang. Jadi saya pertama bikin lingkaran, di copy, Ctrl C, Ctrl F, terus saya kecilin. Saya kecilinnya pakai rata tengahnya. Saya kasih warna putih. Yang putihnya saya copy, Ctrl F lagi, saya kecilin. Terus saya kasih warna merah. Terus ini saya copy, saya Ctrl F lagi, dikecilin, saya kasih warna putih lagi. Dan seterusnya sampai lingkaran yang terkecil. Oke, 5 objek ini dulu. Harusnya enggak susah. 6 lah, sama ini harusnya ya mudah ini ya. 6 objek ini ya, yang saya code
6 objek ini dulu. Mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini nggak perlu Ctrl T ya untuk meresize objek, tinggal pilih, sudah bisa langsung di resize. Kalau di Photoshop kan layernya kita pilih, terus pakai Ctrl T, baru kita resize, terus di enter. Ada kesulitan kah Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya mungkin? Pak Evan, Ya, kalau untuk bedanya apa selection tool sama direct selection tool nah yang itu panah Pak, hitam sama putih. saya mau jelaskan setelah ini selesai. Oh iya, kalau gitu. Aman Pak. Aman. Kan kalau eyedropper tools-nya di mana ya? Gimana? Apa Eyedropper. Oh, eyedropper. Oh iya, enggak, udah. Atau shortcutnya Aman, I. aman. Oke. Siap. Thank you, Pak. Sama-sama. Sudah ya? Oke, Pak, saya udah. Sudah ya? Oke. Lanjut. Untuk objek-objek yang ini, itu sebetulnya tinggal pakai sebaliknya. Jadi, yang tadi pakai fill, ini pakai stroke. Saya nggak pakai fill sama sekali. Jadi, saya bikin... Nah, ini. Apa bedanya selection dan direct selection? Jadi gini, kalau Bapak Ibu bikin lingkaran, nah, semua objek itu akan terdiri dari ini. Ada titik biru di sini, yang kalau dideketin tulisannya anchor ya, dan garis atau path. Semua objek akan terdiri dari itu. Entah itu dia berupa garis aja, yang kayak ular ini kan ada anchor, ada path, ada anchor, ada path. Ataupun yang berbentuk objek shape gini, ada anchor, ada path. Nah, selection itu berguna untuk memilih objek secara keseluruhan. Jadi misalkan saya klik lingkaran ini, ya dia akan terpilih semuanya. Atau kalau dalam sebuah grup, misalkan ini saya grup ya, Ctrl G untuk grup, atau kalau Mac pakai Command G, ini akan terpilih semua. Kalau saya pakai selection. Jadi kalau kalau objeknya individu, dia akan terpilih seluruhnya objeknya. Atau kalau dia di dalam grup, akan terpilih seluruh objek yang ada di dalam grup itu. Itu selection. Juga berguna untuk resize itu selection. Nah, direct selection itu digunakan untuk memilih anchor atau path, titik atau garis tertentu. Jadi misalkan, ini anchornya saya klik pakai direct selection. Kalau sudah dipilih, maka bisa saya pindah atau saya hapus. Jadi kalau ini tak tarik, gini bisa. Tak tarik sini, bisa. Atau saya hapus, delete, dia jadi setengah lingkaran, bisa. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, ini bukan setengah lingkaran ya, ini masih garis tok belum nutup. Ini kan nggak ada biru-birunya kalau diperhatikan. Di atas ini nggak ada biru-birunya. Bedanya apa ya? Ketika nanti dia stroke aja, dia cuma kayak senyum gini, bukan yang setengah lingkaran sebetulnya. Nah, atau kalau dalam sebuah grup, saya pakai direct selection itu untuk memilih salah satu objek dari grup tersebut. Jadi misalkan saya merasa awannya saya ini kesempitan, mau saya lebarkan. Yang lingkaran ini saya klik, saya tarik, bisa. Tanpa melepas grupnya. Terus setelah itu, loh ini kok kurang panjang ya. Ini ujungnya saya klik, anchor-nya saya tarik, bisa. Jadi gunanya direct selection itu untuk memilih anchor atau path. Nah, yang perlu diperhatikan gini.
Kalau saya menghapus, terutama ini untuk menghapus ya. Kalau saya menghapus sebuah anchor, maka path yang terhubung ke anchor tersebut akan ikut hilang. Jadi kayak saya hapus anchor ini, maka dia path ini dan path ini akan ikut hilang. Tapi kalau saya hapus path-nya aja, anchor-nya nggak ikut hilang. Jadi ini saya hapus. Nah, anchor-nya tetap ada di sini dan di sini. Nah, direct selection ini sangat berguna untuk memanipulasi objek. Jadi misalkan saya mau bikin pie chart gitu ya, 75% gitu. Ini bisa saya hapus terus pakai pen tool saya sambung. Nah, kayak gini. Itu bisa pakai bantuan dari direct selection. Atau untuk membuat ini misalkan, terutama dua ini ya. Saya pertama bikin kotak persegi panjang gini. Terus pakai direct selection yang atas saya hapus. Path yang atas saya hapus. Kan dia tinggal kayak apa nih? Kayak spasi gitu ya. Nah, baru saya bikin panahnya. Panahnya sama, ini supaya bagus saya pakai apa? Saya pakai kotak. Terus yang ini saya hapus. Karena anchor yang saya hapus, maka path yang tersambung ikut hilang. Nah, ya toh, terus saya rotate, saya putar. Saya pakai pen tool untuk bikin garis lurusnya. Nah, ini kan biasanya icon untuk upload ya. Terus saya mau bikin icon untuk downloadnya gimana? Gampang, tinggal di copy aja. Ya toh. Terus ininya diputar. Atau kalau nggak diputar, pakai ini, klik kanan, transform, reflect juga bisa. Horizontal. Nah, kayak gitu. Jadi cara main di Illustrator seperti itu, pakai bantuan dari selection, direct selection, pen tool, shape. Nah, Bapak Ibu sudah bisa bikin hampir semua objek. Mau bikin apa? Mau bikin yang objeknya agak kompleks. Ada masukan? Logo Apple, Pak Evan. Logo Apple Ya. ini agak tricky ya. Oh, Tapi kalau logo saya menyarankan untuk tracing ya. Jadi ngeblat atau cari vektornya di internet ada. Tapi kalau misalkan gambar apel deh. Nah, kita bisa pakai pen tool kan. Gini. Nah, kayak gini. Terus kita copy. Ini di reflect. Ditempel. Nah, kalau ditempel gini bukan berarti dia objeknya menggabung ya. Enggak, ini tetap dua objek terpisah. Kalau mau disambung caranya dua titik ini di drag gini dipilih, terus pilih Ctrl J atau join. Jadi dia tersambung jadi satu objek. Ini sama bawahnya juga. Nah, terus saya switch warnanya, terus dibikin daunnya. Daunnya pakai pen tool tadi juga. Nah, terus saya rotate. Ya ini memang bukan logo Apple seperti yang di logo aslinya ya, tapi gambar Apple ya. Kurang lebih seperti ini. Hampir semua objek bisa kita buat. Atau contoh yang lain. Nah, ini kan dari shape-shape semua. Kayak paling gampang ini ikan ini. Nah, saya bikin segitiga. Supaya rounded gimana? Saya pilih, terus ininya saya tarik kan ya. Terus ekornya ini saya copy.
Saya taruh belakang, kecilkan. Nah, terus saya ambil warnanya, kuning, kuning oranye. Untuk matanya, saya buat ini putih, terus ada hitamnya di tengah. Nah, kalau matanya kebesaran dikecilin. Nah, kayak gitu. Cara bikin garis-garisnya gimana? Sebentar. Nanti setelah ini akan saya bahas. Nah, yang perlu sekarang dicoba buat adalah ini. 5 objek ini. Oh, ini juga boleh. Objek yang bawah ya, yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan dicoba. Menggunakan selection dan direct selection pastinya. Sampai 35 ya, cukup kan ya, 5 menit. Aman semua Bapak Ibu? Bisa semua? Evan boleh tadi yang pie chart 75% untuk ngilangin separuhnya gimana ya? Pakai direct selection Pak, dipilih terus dihapus. Di bagian mana saya hapus antara setengah atau ngapus semua tadi? Ya, jadi gini, Hmm. apa? Ketika kita pakai direct selection, itu kan yang dipilih ada anchor sama path. Kalau yang dihapus anchor, path-nya ikut hilang. Kalau yang dihapus path, path-nya aja yang hilang, anchor-nya tetap ada. Jadi ini saya hapus path-nya, sudah kan, kayak gini kan. Nah, saya sambung lagi pakai pen tool. Jadi, nah ini saya klik di sini, saya sambung. Nah, I see. Yes. Oke. Thank you. sama-sama.
Pak Evan. Saya masih setengah yang kehapus ya. Ya, hilangnya separuh ya. Heeh. Ya, ini yang perlu diperhatikan adalah anchor dan path. Jadi ketika kita menghapus anchor, yang hilang adalah anchor beserta path-nya yang tersambung. Jadi kalau ini kita hapus, dia hilangnya separuh. Tapi kalau yang dihapus adalah path, yang dipilih adalah path, yang hilang hanya path-nya aja. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah gini gimana? Disambung aja pakai pen tool. Oh, baik. Sip. Sudah ya, saya lanjut ya. Sudah, Pak. Oke. Sekarang untuk memanipulasi objek yang macam gini bisa, untuk pakai stroke bisa, untuk pakai fill bisa. Nah, sekarang saya tambahkan satu lagi yaitu Pathfinder. Pathfinder, carinya di mana? Di sini. Window Pathfinder. Nanti panelnya akan seperti ini. Akan seperti ini. Nah, apa gunanya Pathfinder? Pathfinder ini gunanya adalah untuk menyambung dan memisahkan objek. Maksudnya gimana? Kayak gini. Misalkan ya, awan ini tadi terdiri dari 4 objek. Nah, kalau ini saya pilih semua, bisa saya jadikan hanya satu objek dengan Pathfinder. Pakai yang pertama, yang ini. Unite. Ini diklik. Nah, dia akan jadi satu objek. Jadi udah nggak perlu di group, dia cuma satu objek. Kayak gitu. Tapi otomatis kalau udah satu objek ya, mau di direct selection pun, yang bisa dipilih cuma titik dan ininya aja. Path dan anchor-nya aja. Terus kayak ini tadi terdiri dari 3 objek. Ya kan? Ini bisa saya jadikan satu dengan pakai ini, unite. Bisa. Nah, ini sudah jadi 1 dan 2, jadi tinggal ini di group. Gitu. Kalau ini mau dijadikan satu bisa nggak? Jawabannya nggak bisa karena warnanya beda-beda. Nah, kalau jadi satu, dia cuma jadi satu warna kayak gitu. Karena ini merah putih, jadi nggak bisa. Ini di grup biasanya. Nah, karena di Illustrator satu objek hanya satu warna, jadi pastikan ketika mau me-unite, ini untuk unite ya, itu memang dimaksudkan satu warna kayak gitu. Nah, terus apa sih bedanya kalau di Pathfinder atau enggak? Yang paling terlihat jelas adalah dia cuma satu objek saja. Dan yang kedua, kalau mau dikasih rounded corner itu bisa jadi bisa. Nih, saya kasih contoh. Nah, kalau kayak gini, ini mau di rounded corner nggak bisa. Saya misalkan pengen daerah sini itu agak melengkung supaya dia halus, nggak yang runcing gini. Nggak bisa, karena ini 2 objek yang berbeda. Tapi ketika saya unite, nah ini bisa saya pilih untuk saya jadikan seperti ini. Jadi dia lebih halus kayak gitu. Nggak yang model awan yang kayak gini. Ini pun sama. Ini saya buatnya, kan ini segitiga sendiri sama yang atas sendiri. Kalau ini saya mau buat rounded, nggak bisa. Harus saya unite dulu. Baru ini saya bisa bikin rounded. Nah, ini kan lebih rounded. Kalau Bapak Ibu milih satu anchor, terus di rounded sendiri, yang terrounded hanya anchor itu aja. Tapi kalau dipilih semua kayak gini, nah dia akan ikut semua sudutnya terrounded. Ini biasanya saya pakai direct selection untuk meroundedkan objek, karena
sorry. Kadang saya ingin rounded-nya itu beda, kayak ini ya. Ini saya ingin rounded-nya besar, yang sini cuma kecil aja supaya bagus. Nah, itu kan nggak bisa kalau bareng, jadi harus semi satu-satu gitu. Nah, terus lanjut. Pathfinder ini harus minimal 2 objek ya. Nah, kayak gini. Yang kedua ini memotong. Jadi objek yang di depan memotong yang di belakang. Seperti ini. Beda nggak sama ini tadi? Sebetulnya nggak terlalu beda sih, sama aja. Ini cara cepat. Kalau cuma kayak gini, bisa dibuatin kotak, terus dipasin gitu untuk motong. Jadi nggak usah pakai direct selection juga bisa. Terserah lebih prefer yang mana. Yang ketiga, Pathfinder ini. Yang diambil adalah yang berpotongan aja. Jadi cuma ini. Karena lingkaran dan kotak ini yang berpotongan adalah ini. Nah, waktu diklik, nah, yang diambil cuma ini aja. Yang keempat, ini yang diambil adalah yang tidak berpotongan. Jadi yang berpotongan hilang. Nah, tapi karena ini jadi satu objek atau jadi grup, dia jadi satu warna. Ini tengahnya kemana? Bolong. Lihat. Nah, bolong kan. Terus yang ini namanya divide. Divide ini kalau diklik kelihatannya nggak ada bedanya. Tapi sebetulnya sekarang ini jadi 3 objek. Jadi ini sendiri, tengah sendiri, yang ini sendiri. Itu divide. Jadi Bapak Ibu ngelihat ini biru-birunya di mana aja ya, ini jadi berapa objek? 1, 2, 3. Kalau misalkan saya tambahi objek lagi ya, lingkaran lagi di sini. Nah, maka ini jadi berapa objek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ketika di divide. Jadi sendiri-sendiri semua. Itu gunanya divide. Terus yang ini kotaknya jadi utuh, yang ini terpotong sesuai kotak. Nah, tapi dua-duanya tetap ada. Beda sama yang ini ya. Kalau ini kan hilang. Yang ini dimakan sama kotaknya kasarannya. Yang depan memakan yang belakang. Ini merge tapi nggak ada bedanya. Saya nggak pernah pakai sih. Ini sama intersect-nya yang diambil. Yang ini ke belakang saya nggak pernah pakai. Saya Pathfinder cuma pakai 2 yang sering saya pakai, yaitu unite untuk gabungkan dan divide untuk memecah. Kenapa? Karena kadang ada objek-objek yang saya butuh. Contohnya kayak tadi, saya bikin ikan ya, yang segitiga tadi. Dia kan ada seleret-seleretnya. Nah, supaya seleret-seleretnya itu bisa saya buat, ya, saya pakai pen tool. Saya buat gini, tanpa warna, tanpa warna apapun. Nah, jadi ketika saya pilih gini, saya divide. Nah, ini jadi objek sendiri-sendiri. Otomatis bisa saya warna beda-beda. Nah, misalkan gini, hijau kuning, bisa karena sudah beda. Jadi kalau objek dan objek, dia akan memotong sesuai objeknya. Tapi kalau objek dan garisnya harus tanpa warna. Garisnya nanti akan berlaku sebagai pisau. Gitu. Kalau di divide. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada ya? Kalau belum ada, mari kita membuat ikan. Ikan yang dibuat adalah yang
yang saya lingkari aja. Lingkaran merah. Kita buat ikannya ya ini ya. Yang pertama ini, yang kedua ini. Kalau ada waktu lebih, misalkan yang 1 dan 2 selesai, silakan bikin yang ini. Ikan buntel itu ya Pak? Iya, ini ikan fugu ya, buntal. Ini ikan yang di dasar laut itu. Ini nggak tahu ini ikan apa. Ikan mas kayaknya. Nah, silakan dibuat 3 ini. Kalau butuh di zoom boleh sih. Mungkin yang ketiga terakhir aja ya, dibuat yang 1, 2 ini dulu supaya kelihatan jelas. Ya, silahkan dicoba. Tadi kalau ini akan banyak pakai Pathfinder, kalau bingung silahkan bertanya. Memang tujuannya mencoba supaya tahu di mana bingungnya. Ikan gapi. Ini kayaknya ada yang ahli-ahli perikanan di sini. Saya kalau ikan nggak ngerti. Yang paling gampang dititeni kalau bahasa Jawa diperhatikan adalah kalau dia beda warna pasti beda objek, nggak mungkin nggak. Karena di Illustrator satu objek cuma bisa satu warna. Berarti cut and fill. Kurang lebih seperti itu. Jadi objeknya dipotong dulu, terus diwarna. Kayak. Ini akan menggunakan gabungan ya. Jadi ada selection-nya, ada direct selection-nya, ada pakai Pathfinder-nya. Ini saya coba contohkan membuat ikan buntel. Nah, ini kan harus dipotong ya. Jadi ini bisa pakai ini saya delete, tapi ini jangan lupa di join, digabung. Warnanya pakai muda. Terus saya bikin segitiga kecil-kecil. Nah, ini copy-copy aja. Nah, untuk mulut saya bikin ini. Kok gini? Iya. Saya ambil untuk saya divide. Nah, setelah di divide saya hapus.
Ini ada tempat buat bulutnya. Begitu. Di sini untuk bibirnya. Nah, saya pakai stroke. Tapi saya warna pink. Nah, gitu. Terus tinggal matanya kan bulat-bulat gitu. Kurang lebih seperti itu. Oh, siripnya belum. Ini Pak Yudis juga ikut mencoba, Kak, Pak. Iya, ini saya nyobain. Oh, mantap, Pak. Kemarin-kemarin belum bisa, masih laptopnya kepake.
Iya. Kalau merasa yang ikan yang ungu itu kayaknya lebih mudah mau dibuat dulu silakan. Yang penting dua ini dulu. Kalau Bapak Ibu merasa susah untuk mengedit detail di Zoom aja, biasanya kalau diterusin malah tambah berantakan kan. Jadi mending di Zoom, diberesin, terus nanti di zoom out lagi. Di zoom objek yang sedang dikerjakan gitu, Pak. Iya betul. Jadi misalkan ngerjain ekor ini kan lubangnya kecil-kecil. Nah supaya bagus, nggak kayak gini, nggak kayak ini kan saya nggak pakai zoom, jadinya nggak bisa tepat gitu kan. Nggak pakai zoom bisa mirip. Tapi tadi kalau saya zoom nanti nggak kelihatan contohnya. Iya. Gimana ini? Kayaknya aman, damai, tentram, sentosa ya. Nggak, kayaknya bisa semua udah aman. Ada sekitar 6-5 menit lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan materi Illustrator pada hari ini. Tadi ada basic Illustrator mengenai pembuatan file, new dokumen, profile, orientation, tadi ada portrait, landscape, bleed, garis potong, color mode, untuk kebutuhan mencetak ada CMYK atau yang digital ada RGB, ada raster effect atau DPI, lembar kertas atau artboard, ada lagi selection, direct selection, pen tool, text tool, pembuatan kotak atau lingkaran, masih aman semua ya. Membuat shape, terus ada fill, ada stroke, pen tools, ada layer, tapi kalau di Adobe Illustrator ini layer secara otomatis ada saat pembuatan objek. Gitu tadi penjelasan dari Pak Evan. Ada lagi Windows Align untuk secara otomatis memberi rata kanan, kiri, atau tengah. Ada yang terakhir adalah Pathfinder. Ya, ditambah kita latihan membuat objek ikan buntal, terus ikan yang apa tadi, gapi Pak ya. Pak Evan mau nanya. Ya, silakan. Ya, Itu tadi kan artboardnya kan kita bisa bisa beda-beda ukurannya ya kan. betul. Nah nanti kalau misal kita ekspor itu bisa, kalau misal dalam satu file itu kan kita ada 2 artboard gitu ya, 3 artboard. Terus kita cuma mau ekspor yang nomor 1 aja, itu bisa enggak ya? Bisa. Jadi ini sekalian saya jelasin untuk menyimpan dan ekspor. Jadi ini untuk menyimpan tinggal file save aja. Nanti dia akan loading. Nah, akan kayak gini terus dikasih nama biasa.
Misalkan latihan. Nah, nanti untuk menyimpan ya, ini filenya Adobe Illustrator formatnya itu .ai. Jadi kalau ketemu file .ai itu berarti punyanya Illustrator, nanti akan keluar window seperti ini. Yang ada versionnya. Nah, version ini gunanya ini. Misalkan Bapak Ibu bekerja sama dengan orang lain yang juga pakai Illustrator, tapi dia pakai Illustrator yang versi lama, itu bisa disesuaikan. Jadi Illustrator-nya dipilih. Dia sekarang CC atau CS6 atau CS5 dan seterusnya. Kayak gitu. Kalau udah di oke aja. Itu untuk menyimpan. Nah, untuk ekspor, ada lagi. Menyimpan yang kedua itu dalam format PDF. Jadi kalau mau PDF tinggal di save aja. Ini AI-nya diganti ke Adobe PDF. Nah, nanti ada ini, use artboard, bisa all, bisa range. Range ini yang tadi ditanyakan, bisa enggak Pak? Misalkan halaman 2 dan 3 aja yang saya mau, bisa pakai range. Kalau semua pakai all. Kayak gitu. Itu untuk save ya, ada dua. Ada save sebagai AI, ada save sebagai PDF. Nah, terus yang selanjutnya ada ekspor. Nah, ekspor itu, bentar, ini menu ekspornya agak berbeda dengan yang biasanya saya pakai. Nah, pakai export as, nanti bisa milih ini, formatnya. Dia mau apa? JPEG kah? PNG kah? Atau BMP? Saya paling sering pakai ya, JPEG atau PNG. Nah, kalau sudah milih, nanti bisa use artboard atau enggak. Kalau enggak use artboard, maka dia akan mengekspor gambarnya sebagai satu gambar yang sangat besar, pokoknya semua objeknya masuk kayak gitu. Kalau use artboard berarti sebatas yang di dalam artboard aja. Nah, kalau use artboard berarti bisa milih semua artboard kah atau ada range-nya, misalkan tadi kayak halaman 3 sampai 5 aja atau halaman 11 kayak gitu. Dan kalau sudah tinggal diekspor, nanti akan keluar sebagai file yang terpisah-pisah. Jadi file halaman 3, halaman 4, halaman 5 kayak gitu tuh beda-beda JPEG-nya atau PNG-nya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Evan. Sama-sama. Oh iya Pak, kalau di Photoshop itu kan juga sekarang kan udah bisa pakai artboard ya Pak? Betul, yang baru sudah bisa. Iya, itu kan sudah bisa pakai artboard. Nah, kalau di Photoshop saya, itu kan saya ketika semisal bikin artboardnya kan 5. Nah, saya mau ekspor cuman 1 sampai 3. Cuman dia itu nggak bisa milih, Pak. Jadi dia itu langsung otomatis semuanya. Itu kenapa ya, Pak? Kalau Photoshop, jujur saya kurang tahu sih, karena komputer saya nggak kuat untuk Photoshop yang terbaru, jadi saya nggak pernah pakai. Oh, iya. gitu. Coba dicari aja, mungkin biasanya kalau kayak gitu cari di YouTube kayak exporting for Photoshop CC 2021 kayak gitu. Nanti biasanya mereka akan jelaskan. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, kayaknya udah. Iya, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada. Masih ada? Satu? Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya sarankan untuk teman-teman yang belum biasa pen tool, latihan di rumah masing-masing ya, latihan di luar kelas dengan cara tracing gambar. Jadi sederhananya kayak gini. Ini misalkan ada gambar ikan, saya pakai pen tool, saya puterin ini ikannya kayak gini sampai muter semua. Nah, kayak gitu. Jadi kalau yang belum biasa pen tool bisa latihan karena sangat banyak pakai pen tool nanti selain pakai shape ya. Kayak gitu. Sementara itu dulu, saya rasa terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu di minggu depan ya. Terima kasih.
Pak Ya, Evan, terima kasih Pak Yudis. Terima kasih Pak Evan. Terima kasih. Selamat Terima malam. kasih. Pak Evan, terima kasih Pak Yudi. Bapak-bapak, ibu-ibu Makasih Pak jangan Evan, lupa makasih Pak isi. Yudi. Terima Selamat kasih. malam. Terima kasih Pak Evan, Terima kasih, Pak Yudi. terima Selamat kasih. malam kasih, semuanya. sama-sama. Evan, gongsi baca ya. Selamat Kongsi malam. Pak Jai, terima Oke, kasih. Pak Jai. Oke, Terima bye-bye Pak Evan. Eh, Teman-teman yang kasih, terima merayakan. kasih.